Salam sahabat terkasih, 3 prinsip pacaran, bukti dia pasangan dari Tuhan. Ketiga prinsip ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain atau dikurangi karena ketiga-tiganya saling mengait satu dengan yang lain. Jika ketiga prinsip ini ada di dalam hidup pacarmu, pertahankan, perjuangkan, dan menikahlah dengan dia. Karena suatu hari nanti engkau pasti akan bahagia dan menikmati pernikahanmu. Ketiga prinsip itu adalah yang pertama di Efesus 6 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu merupakan perintah pertama disertai janji bahwa kamu akan menjadi baik dan berumur panjang di atas bumi. Jadi prinsip yang pertama adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini wajib, karena di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu sangat ditekankan. Karena mengandung janji engkau menerima yang baik dan umur panjang di muka bumi ini. Jika sebelum berpacaran hubunganmu dengan orang tua sangat baik, sangat harmonis, dan engkau tahu cara menghormatinya, cara membuat bangga orang tua, saudara tahu. Tapi setelah berpacaran, hubungan ini makin renggang, hubungan ini makin jauh. Bahkan saudara berani memaki, memarahi orang tua, dan keputusan orang tua sering bertolak belakang dengan saudara. Jika ini yang terjadi, itu pacarmu itu bukan berasal dari Tuhan. Itu akan merusak hubunganmu dengan orang tua seterusnya dan merusak keluarga besarmu. Jadi pastikan pacarmu itu dapat menghormati orang tuanya. Minimal orang tuanya dulu. Kalau dia tidak dapat menghormati orang tuanya, pasti dia nanti tidak akan menghormati orang tuamu. Tapi Pak, sekarang dia sangat menghormati orang tua saya, sangat sopan dengan orang tua saya. Iya, masa pacaran. Tapi kalau sudah menikah, semuanya akan terbukti. Kalau awalnya dia tidak dapat menghormati orang tuanya, demikian juga orang tuamu akan diabaikan dan tidak dihormati. Tapi bagaimana saya dapat menghormati orang tua? Karena semenjak saya lahir, saya tidak mengenal orang tua. Kalaupun saya kenal orang tua setelah saya dewasa, setelah saya bekerja. Karena yang mengasuh saya, yang membesarkan saya adalah kakek saya, nenek saya, saudara saya. Bagaimana saya dapat menghormati orang tua model seperti ini? Saudara, firman Tuhan ini sangat berguna buat kebaikan saudara, buat kebaikan saya. Tuhan berkata dengan jelas, menghormati orang tua itu mengandung janji. Dan janji itu untuk saudara. Untuk saudara yang dapat menghormati orang tua. Dengan kata lain, orang tua semacam apapun dia, perbuatannya seperti apapun, dia tetap harus kita hormati karena mengandung janji. Janji ini kita terima bukan dari orang tua, tapi dari Tuhan. Janjinya kita menerima yang terbaik selalu dari Tuhan dan panjang umur. Dan nantinya engkau juga akan menjadi orang tua. Dan janji itu juga dapat dinikmati anak-anakmu nantinya. Oleh sebab itu, ini hal yang wajib. Jika saudara belum dapat menghormati orang tua, hormatilah. Karena ini berguna, sangat berguna untukmu, untuk pasanganmu. Jika saudara dapat menghormati orang tuamu, engkau akan dapat menghormati orang tua pasanganmu. Bahkan dapat mendukung pasanganmu untuk menghormati orang tuanya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di Yohanes 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sebab Bapa tidak menghukum seorang pun, tetapi Dia menyerahkan segala penghukuman kepada Putra, supaya semua orang menghormati Putra sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa tidak menghormati Putra, ia tidak menghormati Bapa yang telah mengutusnya.
Jadi poin yang kedua adalah menghormati Tuhan Yesus. Menghormati Tuhan Yesus artinya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Juru Selamat, Tuhan dan Raja kita. Percaya dan melayani Tuhan Yesus. Jika sebelum berpacaran hubunganmu dengan Tuhan itu sangat baik, engkau rajin beribadah, engkau rajin melayani Tuhan, tapi setelah engkau berpacaran justru membuatmu semakin menjauh dari Tuhan, menjauh dari ibadah, menjauh dari pelayanan. Ini pacar yang salah, ini bukan dari Tuhan. Kalau pacar dari Tuhan, itu membuatmu semakin semangat beribadah. Engkau yang awalnya mungkin malas-malasan beribadah, dengan kehadirannya engkau semakin giat beribadah. Engkau semakin melibatkan diri di dalam pelayanan, bukan sebaliknya. Dan pastikan pacarmu itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin dia dapat menghormati Tuhan Yesus. Tapi Pak, selama kami berpacaran dia sangat mendukung kepercayaan saya, bahkan tidak pernah melarang saya untuk beribadah. Justru dia mensupport saya untuk beribadah. Itu masa pacaran. Kalau sudah masuk di dalam pernikahan, maka akan ada tekanan di sana. Bicara agama ini adalah bicara sesuatu yang sangat vital sekali, yang sangat sensitif sekali. Jadi sangat diwajibkan sekali saudara berpacaran dengan yang satu iman. Yang satu iman saja banyak masalah, repot, apalagi beda iman. Ini sangat bermasalah di dalam pernikahan pun nanti ini akan sering bertengkar, sering mengambil keputusan yang berbeda. Jadi pastikan pacarmu itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mensupportmu di dalam pelayanan. Yang ketiga adalah di Kejadian 2 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18 dikatakan di sana, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Itu tugasnya si laki-laki. Sedangkan tugasnya si perempuan untuk menolong si laki-laki itu memelihara dan mengusahakan Taman Eden itu. Dari sini kita mengambil kesimpulan Tuhan menciptakan manusia yang bekerja keras, bukan manusia yang pengangguran atau manusia yang malas-malasan. Jadi poin yang ketiga adalah pacarmu itu bekerja keras, bukan yang malas-malasan. Kalaupun saat ini dia tidak bekerja atau mungkin di PHK, tapi dia dapat mendukung, mensupport engkau di dalam pekerjaan. Sebelum engkau berpacaran dengan dia, engkau sangat semangat di dalam bekerja, antusias di dalam bekerja, sehingga karirmu terus naik dan naik dan naik. Tapi setelah berpacaran atau selama pacaran dengan dia, pekerjaanmu ini terganggu. Engkau tidak lagi maksimal di dalam bekerja. Bahkan kalau diukur secara persentasinya, engkau bisa menurun sampai 50%. Ini bahaya sekali. Ini akan merusak semuanya. Karena Tuhan menentukan laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai tim yang saling mensupport pekerjaan masing-masing, saling mendukung masing-masing. Sehingga dengan keberadaan pacarmu itu, pekerjaanmu itu semakin maksimal. Hasil pekerjaanmu itu semakin meningkat. Keberadaan pacarmu itu justru dapat menyelesaikan masalah pekerjaanmu, membuatmu semakin enjoy, semakin berlari kencang di dalam pekerjaan. Tapi kalau dia terus mengganggumu di dalam pekerjaan, dia sudah tahu bahwa saudara lagi bekerja, dia telepon, saudara sudah jawab, sorry yang saya lagi sibuk nih, nanti hubungi ya. Lalu dia jawab, masa sih tidak ada waktu dengan saya, kamu gitu amat sih. Kalau dengan yang lain ada waktunya, dengan orang tuamu ada waktunya, dengan pelayananmu, dengan ibadahmu ada waktunya. Dengan saya kok tidak ada sih yang. Dia paksa supaya engkau meladeninya berbicara, padahal engkau sedang bekerja. Pacar yang benar itu adalah akan mendukungmu, akan mensupportmu. Semangat ya yang ya, jangan putus asa, saya mendukungmu.
nanti kita berbicara setelah kamu sudah santai atau pulang ke rumah. Ini harus diperhatikan. Dan jangan sampai dia mengganggu jam istirahatmu. Saudara sudah capek bekerja, mau istirahat, dia teleponnya juga, ngobrolnya juga lama, berjam-jam, yang tidak seharusnya dibicarakan, sehingga jam istirahatmu terganggu. Jam istirahat terganggu, otomatis terganggu kepada kesehatan. Kalau terganggu kepada kesehatan, pekerjaanmu terganggu. Dia harus mensupport pekerjaanmu. Pacar yang benar itu dia tahu kapan dia telepon, dia tahu kapan menghubungi, dia tahu kapan bertemu. Ketiganya ini tidak akan diganggu. Ketiganya ini akan semakin berjalan dengan sangat baik. Engkau semakin menghormati orang tua, engkau menghormati Tuhan, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus tetap kuat, dan engkau tetap beribadah melayani Tuhan, dan di dalam pekerjaan dia sangat membantu, mendukungmu. Itu adalah pacar dari Tuhan. Kalau itu ada, tentukan tanggalnya untuk engkau menikah dengan dia. Tapi jangan lupa terus bawa kepada Tuhan, doakan supaya semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan Yesus memberkati hubunganmu. Tuhan Yesus memberkati.